Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, di fursah ada sobah di kesempatan pagi hari ini, insyaallah akan saya sampaikan kelanjutan materi taklim dari kitab Zubdatus Shahihain, intisari dari dua hadis yang sahih oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Semoga Allah merahmati kepada keduanya. Masih pada bab yang kelima, temanya wujub ittiba'il Quran wal amali bih, wajibnya mengikuti Al-Quran dan mengamalkan dengannya. Yang prakteknya adalah baca Al-Quran, syukur-syukur lancar, bahkan hafal, bahkan mungkin pahami bahasanya supaya bisa masuk kepada tafsirnya dengan pemahaman salafus saleh. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat paham dan beramal. Setelah tersampai beberapa dasar hukum dari tema di atas, ayat-ayat, hadis-hadis, sekarang kita masuk hadis yang kedua pada hadis yang ketiga pada bab itu, atau hadis yang ke-9 sebagai urutan total, yaitu an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur satrul iman. Kesucian artinya orang menempuh jalan untuk mendapatkan kesucian itu separuh dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan hamdalah, lafadznya alhamdulillah, hati mengakui akan besarnya nikmat Allah, lisan mengungkapkan dengan alhamdulillah, lengkapnya alhamdulillah binikmati tatimus shalihat, lalu badan mewujudkan dengan ketaatan, hatinya ikhlas, prakteknya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membuat timbangan penuh. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Subhanallah dan alhamdulillah artinya orang mengetahui akan kesucian Allah. Allah suci namanya, Allah suci perbuatannya. Tidak ada sesuatu ya Allah karya cipta sia-sia, semua mengandung makna. Kebaikan-kebaikan sebagai karunia-Nya, modal ketaatan biar bertambah-tambah. Musibah dengan hikmahnya pun juga besar, membuat hamba sadar seorang hamba lemah, butuh kepada Allah. Akhirnya ia ingat mungkin dengan musibah akan dosa-dosanya, dia tobat, menggali hikmahnya, dia berhusnudzon, akhirnya sabar
sehingga tidak berkeluh kesah. Dengan begitu nanti dosanya digugurkan, diberi pahala, ditingkatkan derajat. Nah, itu lafaz subhanallah itu luas. Walhamdulillah, dan hamba berucap alhamdulillah yang di atas sudah kita sebutkan sebagai perwujudan syukurnya berbuah kepada ketaatan kepadanya. Seperti apa itu fadilahnya? Yaitu pahalanya akan memenuhi langit dan bumi. Luar biasa besar. Berikutnya, wassalatu nurun, salat cahaya. Salat makna bahasa adalah doa kebaikan. Secara istilah, perbuatan tertentu, ucapan tertentu, diwali takbir diakhiri dengan salam. Salat salah satu dari rukun Islam. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Yang orang mengerjakannya, untuk laki-laki wajib berjamaah ke masjid selagi nggak ada halangan. Perempuan walaupun boleh, rumah tetap lebih baik dengan segala hikmahnya. Lalu ia pahami ketika dia berbincang dengan Allah, berarti ngerti bahasanya, merasa sowan, bermunajat, maka dengan khusyuk dan tumakninah terpenuhi syaratnya, rukunnya, wajibnya, harus sempurna dengan sunnah-sunnahnya, membuat hati tentram. Akan menjadi kunci hisab nanti di hari kiamat. Akan menjadi cahaya besar sehingga orang akan terbimbing. Karena dia merasa ikrar tunduk kepada Allah, makanya dia akan taat, dia melaksanakan perintah, mencegah larangan. Berarti sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dengan demikian sholat dikatakan sebagai cahaya. Was-shadaqatu burhanun, shadaqah itu burhan. Burhan itu bukti. Artinya shadaqah itu fungsinya akan menggugurkan dosa bagaikan air, memadamkan api. Sedekah nggak akan mengurangi harta, justru Allah akan nambah-nambahi. Sedekah juga alat untuk mensucikan jiwa. Jiwa disucikan dari kotornya supaya berkembang ketaatannya, sehingga tahu baik, semangat taat, tahu buruk, dia menjauhkan diri. Ketika salah itu istighfar. Maka dengan begitu dia gemar untuk bersedekah, memberi maslahat kepada lingkungan. Sedekah itu bentuknya benda maupun bukan benda, karena senyum pun juga sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar, tasbih pun juga sedekah. Langkah-langkah kaki ke masjid juga sedekah. Orang punya tenaga, punya harta, punya pikiran, ya perbantukan kepada orang lain pun juga itu masuk kepada wilayah sedekah. Nah, maka siapa yang melakukan berarti bukti dia itu punya keimanan. Berikutnya, wasabru diya, sabar itu cahaya panas. Kalau bulan cahaya sebatas terang, kalau matahari itu panas. Artinya sabar itu berat. Kemampuan mengendalikan emosi itu berat. Karena orang itu maunya ketika senang, mau senang-senang. Nah, itu dikendalikan. Lalu diarahkan senang untuk modal taat. Demikian juga ketika orang mendapatkan musibah, sering berat, berkeluh kesah, bahkan puncaknya bisa putus asa. Nah, itu ditahan untuk diambil hikmahnya. Gimana bisa sabar? Caranya satu, semua peristiwa yang terjadi sadari ini takdir. Pokok terjadi takdir. Yang kedua, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka, masih ada kebaikannya untuk program kebaikan. Yang ketiga, sibuk menggali hikmahnya.
Allah menguji, Allah membuktikan kuasanya, lemahnya kita, mengingatkan kita punya dosa, sehingga kita nggak berkeluh kesah. Karena musibah itu dipancing oleh dosa, ternyata kena musibah. Kalau gitu saya punya dosa. Makanya dia sibuk istighfar, bahkan syukur diingatkan, dapat musibah berbenah, sehingga kembali kepada Allah Ta'ala. Maka dan begitu dia ridho, ternyata hikmahnya besar, bahkan senang mendapatkan musibah, diingatkan untuk bertobat sambil ingat, alhamdulillah kok diingatkan di dunia. Apabila tidak, lalu kena saya hukuman di akhir itu seperti apa beratnya. Sementara di dunia itu masih bisa terjangkau, masih bisa saling tolong menolong, saling bantu, sehingga terasa ringan. Makanya Abu Bakar kena musibah tidak berobat, sakit nggak berobat. Kenapa? Proses dosa digugurkan, dan dia pun juga tidak berkeluh kesah, sehingga nanti nilainya sangat tinggi, pun juga susah itu ada batasnya. Makanya siapa yang bisa seperti itu sabar itu adalah dia cahaya yang panas. Berikutnya, wal Qur'anu hujjatun laka a'alika. Quran itu sebagai alasan selamatmu atau alasan celakamu. Akhirnya Allah turunkan Al-Quran, ngutus Rasul, tugasnya sebagai rahmatan lil alamin, pencurahan kasih sayang ke alam raya. Tidak tahu diberitahu, tidak punya bekal dibekali, sehingga dunia berjalan menuju akhirat. Rasul membimbingnya untuk mencari pembekalannya, sehingga nanti akan dikeluarkan dari gelap menuju kepada cahaya. Gelapnya bodoh ke cahaya ilmu, gelapnya syirik ke cahaya tauhid, gelapnya bid'ah ke cahaya sunnah, gelapnya dosa ke cahaya ketaatan, gelapnya riya ke cahaya keikhlasan. Maka siapa akhirnya mempelajari Quran dengan tafsir yang benar, amalnya benar, yaitu ditafsirkan dengan sunnah, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat, sehingga akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, perilakunya benar, setiap gerak mengalami kebenaran. Ini alasan keselamatan. Tapi sebaliknya, setelah tegak dakwah, orang mendengar, paham, punya kemampuan, tugasnya memilih, pilihlah surga, jauhi neraka, sementara dia sengaja menolak, lebih mengedepankan hawa nafsu, akal untuk akal-akalan, sehingga yang hak ditolak, bahkan dituduh gila. Nah, seperti itu, bahkan dituduh gila, seperti itu. Maka orang seperti itu akan dikatakan tentu sebagai alasan kecelakaanmu, alasan kecelakaanmu. Nah, jangan sampai itu semua terjadi, orang mendapatkan kecelakaan. Berikutnya dari hadis di atas, kulun nasiyatu fabai'un nafsahu famu'tika au muqimu biqwa. Setiap orang ketika masuk waktu pagi itu mengawali kehidupannya, pagi itu berangkat, maka apabila dia mewujudkan Al-Quran sebagai jalan keselamatannya, menjauhi dari perkara yang mencelakanya, berarti orang seperti itu telah memerdekakan dirinya. Tapi siapa yang sebaliknya, dia berarti menghancurkannya. Rawahu Muslim. Ayo ikhwah, akhirnya apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Dari tema kewajiban mengikuti Al-Quran dan mengamalkan dengannya. Pelajaran pertama berkaitan atur satur iman. Tuhur itu separuh dari iman. Ini ada beberapa makna. Kalau tuhur itu dipahami bersuci, punya makna berwudu, upaya menghilangkan hadas dengan cara yang dibimbingkan, bagaimana berwudu, bagaimana mandi ketika enggak tahu, bagaimana dia bertayamum, dan segala hal yang berkait dengannya.
Itu apabila tuhur dikatakan bersuci, maka dikatakan separuh iman, separuh lagi itu adalah sholat. Makanya siapa yang berwudu sudah mendapatkan separuh ketaatan, separuhnya lagi dengan cara sholat. Lalu mana yang lain? Kalau kata tuhur itu diberi makna kesucian, orang bersuci menyucikan hati, yaitu dicucikan dari kesyirikan. Makanya dia itu mencari ilmu Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah pemahaman sahabat, sehingga tahu tentang Allah, bisa mengagungkannya, tahu jalan ketaatan, dia bisa melakukannya. Maka kesucian hati itu separuh dari iman. Kalau iman itu adalah ketaatan, maka bertauhid itu sudah mencapai dasar separuh. Berikutnya tinggal ketaatan, perwujudan berbagai macam keimanan. Adapun tuhur yang berkaitan dengan fisik manusia di dunia, Islam membimbing kepada kita sebagai orang yang memiliki gaya hidup bersih. Makanya sudah Allah memberikan alat buat bersuci. Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Kami turunkan air dari langit sebagai alat bersuci. Makanya di sini bimbingannya luas sekali. Ada wudu, ada mandi. Sebelum berwudu, tangan yang sering kotor bersihkan dulu. Ketika ada benda jatuh, hilangkan kotorannya. Termasuk dari kencing, berak, orang harus istinja. Bahkan ada ancaman siksa kubur gara-gara orang tidak menjaga diri dari percikan kencing. Ya berat kan? Termasuk ketika ada kencing di masjid dan berpasir diguyur. Dan berbagai macam hal ketika kita mengkaji tentang kitabut Thaharah, itu sudah jelas membimbing kepada kita kebersihan yang dimaksud Islam itu sangat luas sekali. Makanya orang beriman itu sebagai pelopor di dalam segala hal. Dengan demikian akan mendapatkan kebaikan bersifat menyeluruh. Sehingga apabila orang sudah mendapatkan kebersihan seperti itu, lengkap lahir dan batin, sehingga dia nanti akan mewujudkan berbagai macam ketaatan, lisannya mudah untuk zikir, badannya mudah untuk taat, sikapnya menghadapi hidup pun juga akan bisa jalan dengan baik dan benar. Maka dengan demikian ini merupakan perwujudan bimbingan global Islam kepada kita semuanya, bahwasanya Islam itu memang menginginkan kepada semua pemeluknya mendapatkan kebaikan. Maka itulah fadilah mengikuti Al-Quran, mengamalkan dengannya, yang dengannya akan mendapatkan kemuliaan. Kalau Allah menyebutkan fihi dzikrukum, di dalam Al-Quran di sana ada kemuliaanmu, dengan takwa nanti menjadi mulia di sisi Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kamu di depan Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa, sadar menjaga diri, jangan sampai terkena murka siksa Allah. Maka carilah ilmu syar'i, jalan surga kerjakan penuh harap, jalan neraka tinggalkan penuh waspada, perbanyak istighfar, sedekah, lingkungan yang baik, maka dia akan merdeka dirinya dan dia akan terjauhkan dari perkara yang menghancurkannya. Demikian yang tersampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.